Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Pipong. Kali ini dari channel Andi Pipong akan berbagi bagian dari strategi bermain tenis meja, yang mana ini adalah biasanya rahasia dari para pemain. Nah, teman-teman bisa mendapatkan rahasia ini, bisa diterapkan pada permainan ketika pertandingan maupun latihan. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah prediksi ke arah mana smash atau spin, forehand top spin, backhand top spin dari lawan ke arah kita. Nah, entah di sudut kanan, entah di sudut kiri, atau di middle, tengahan. Tonton video ini sampai selesai. Tips ini hanya simple dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami. Baik, yang pertama, ketika kita terima servis, misalnya kita mengembalikan dengan backhand push, ya, dan backhand pushnya itu kita bisa datar, ya. Backhand pushnya tidak terlalu tinggi, dan misalnya kita mengarahkan ke arah backhand lawan, tapi keluar meja langsung, hanya manual sekali langsung keluar. Kemudian lawan biasanya yang agresif langsung mengambil inisiatif forehand top spin atau backhand top spin langsung. Nah, ke arah manakah lawan itu akan melakukan smashan atau serangan melalui forehand top spin atau backhand top spin? Yaitu biasanya di pertandingan itu sekitar 70% arah serangan ke arah silang, ke arah cross, ya, silang. Misalnya kalau lawan melakukan serangan dari sisi sudut backhandnya, dia akan menyilang juga ke arah sisi backhand lawan. Ya. Terus kemudian ketika kita mengarahkan ke sisi kanannya, entah itu dengan chop atau push, ya, atau ngeblok, ya, biasanya arah lawan itu juga kalau dari kanan dia akan melakukan serangan ke arah sisi kanan, ya, sekitar sampai 70%-an kemungkinan itu akan ke arah menyilang. Ya, mungkin teman-teman bisa sambil melihat video-video yang sudah pernah teman-teman YouTuber tenis meja sampaikan, yaitu pernah diliput ketika bermain. Coba diperhatikan ke arah manakah paling sering pemain itu melakukan. Yang saya pahami, kemudian yang saya rasakan ketika pengalaman bertanding itu ke arah silang, ya, menyilang, cross. Kalau kita forehand ini biasanya seringnya ke arah forehand, kemudian kalau backhand biasanya ke arah backhand juga. Nah, ketika kita siap menerima, maka kita sudah, misalnya kalau lawan melakukan serangan ke arah forehand, maka kita sudah mempersiapkan gerakannya, ya, gerakan untuk block atau counter. Nah, sisanya sekitar 20-30% yaitu bentuk reaksi, ya. Ada yang bilang refleks, ya, lebih tepatnya reaksi gerak, ya. Nah, seperti ini kita harus siap reaksi gerak. Oke. Nah, sisanya reaksi. Nah, apabila kita melakukan di sisi backhand, blok pembalian atau yang lainnya, siap melakukan blok di arah backhand juga, ya. Bloknya bisa dalam blok tenang atau mungkin backhand blok dengan spin, ya, atau kita langsung balik badan dengan corner dengan forehand top spin. Nah, sisanya ketika kita kembalikan ke arah backhand, lawan melakukan serangan ke arah backhand, sisanya berarti reaksi ke kanan sekitar 20-30%. Tapi teman-teman bisa mempersiapkan prediksinya itu mayoritas serangan akan menyilang, ya, mayoritas. Sisanya tinggal teman-teman berlatih reaksi, yaitu bola-bola bebas menerima serangan dari lawan.
Alasan kenapa para pemain tenis meja, entah itu yang levelnya pon atau mungkin internasional, melakukan serangan secara menyilang, alasan dari saya, dari channel Pingpong, yaitu karena satu, ketika kita menyilang diagonal, kita mempunyai sudut yang leluasa, sehingga gerakan serangan kita ini smash atau hand top spin atau backhand top spin ini bisa maksimal karena sudutnya luas, ya, sudutnya luas, lebar ke arah kanan. Backhand juga bisa maksimum, gerakannya bisa maksimum, ya, bisa maksimum, sehingga akan lebih nyaman ke arah cross, ya, dari kanan ke kanan, kiri ke kiri. Nah, kadang-kadang improvement dari pemain yang menyerang, dia akan mengarahkan secara strike atau lurus, yaitu ketika kita melakukan serangan secara lurus, ini dibutuhkan pemain dengan mental kepercayaan diri yang lebih. Satu, kemudian kedua, dibutuhkan keterampilan latihan juga yang sudah berulang kali secara strike lurus. Karena ketika kita menyerang strike lurus, ini lebih sulit. Satu, gerakannya tidak bisa maksimal, ya, tidak bisa maksimal. Kemudian ini gerakannya membuka badannya, tidak bisa langsung swing tutup, ya, jadi tidak bisa maksimal. Kecuali bolanya sudah, kecuali bolanya tinggi, ya, tinggi. Nah, kalau bolanya datar, itu pasti tidak akan maksimal seperti melakukan serangan secara menyilang. Oke, jadi itu alasan mengapa serangan sering dilakukan secara menyilang. Kemudian yang terakhir, alasan klasik yang terakhir adalah memang seringnya dilakukan latihan forehand top spin, backhand top spin yang secara menyerang. Porsinya lebih banyak dari forehand ke forehand, backhand ke backhand. Ya, untuk porsi secara strike, ya, spin secara lurus itu masih cenderung tidak terlalu banyak dengan menyerangnya. Persentasenya masih banyak serangan secara menyilang. Jadi satu lagi perlu kita memprediksi, ya, ketika sudah tahu prediksinya akan ke arah kanan, menyilang dari kanan ke arah kanan, kita siapkan ini benar-benar bloknya atau counter top spin atau counter tag-nya. Nah, sisanya reaksi, ya, reaksi cepat. Nah, ketika reaksi ini butuh latihan yang berulang kali, kemudian butuh gerakan yang fleksibel juga, ya. Dia membantu ketika gerak lebih cepat dan lancar. Baik, seperti itu strategi dalam menerima serangan dari lawan, memprediksi arah serangan dari lawan. Semoga bisa diterapkan oleh sahabat tenis meja semuanya. Dari mungkin yang dari masih pemula, sudah yang bahkan sedang ingin memperdalam tenis mejanya, dan bisa di-share ke teman-teman pemain yang lain. Jika ada masukan atau ada masukan dari ide dari teman-teman mengenai prediksi bola yang berbeda atau strategi yang lain, boleh ditulis di chat komentar bawah. Terima kasih dari channel Aji Pingpong sudah mampir dan menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dari channel Aji Pingpong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya tenis meja.